Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, semua pendengar YouTube ini, jamaah majelis ilmu yang seiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillahi wahdah. Wassalatu ala nabiyyi aw rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tiada kata yang utama selain puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan solawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Suratul Isra ayat ke-23. Shadaqallahul azim. Dari firman Allah tadi, mari kita membahas tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Allah mewajibkan kepada kita selaku hambanya yang mencintai Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Penggalan ayat dari ayat yang saya bacakan tadi, dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan ayat setelahnya menerangkan waktu berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu hingga mereka berusia uzur atau berusia senja, atau hingga mereka meninggal dunia atau wafat. Dan Allah juga menerangkan di ayat tadi, yaitu kita harus sangat berhati-hati dalam berbicara, berkomunikasi kepada kedua orang tua kita. Tentunya hal-hal tadi itu kita lakukan untuk mendapatkan kesuksesan yang tertinggi di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Allah telah mencontohkan di kehidupan dunia ini, di mana orang-orang yang besar, orang-orang yang berpengaruh di muka bumi ini, karena bakti yang totalitas yang telah mereka lakukan kepada kedua orang tua mereka, khususnya kepada ibunya yang masih hidup. Mungkin contohnya adalah Ustadz Abdus Somad, kemudian Ustadz Hadi Hidayat, kemudian juga Prof. Amin Rais. Ketika kita ingin melihat sejarah mereka berbakti kepada ibu mereka, insya Allah ini luar biasa. Kemudian Allah juga menerangkan, misal bila ibu kita meminta kita untuk sholat wajib, maka haram bagi kita untuk menjawab,
ibu ini nyuruh-nyuruh aja, atau mungkin menyuruh hal-hal yang lain. Nak, tunaikan zakat fitrah. Nak, tunaikan zakat mal. Nak, kerjakan puasa Ramadan. Jangan pernah kita menjawab, gak tahu ibu ini, saya lagi fokus mengumpulkan uang. Ibu ini ganggu saja. Haram perkataan seperti ini, seperti yang Allah firmankan, wala takul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulam karima. Jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat yang lain, surat Luqman ayat ke-14, di mana Allah memberi alasan kepada kita kenapa kita diharuskan untuk berbakti kepada orang tua, utamanya kepada ibu, yaitu karena ibu telah mengandung kita, hamalathu ummuhu, di mana saat mengandung kita semakin bertambah bulan kandungan itu semakin berat dan juga kondisinya semakin kompleks, masalahnya semakin bertambah. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa tidak hanya sampai di situ, karena setelah lahir ibu kita masih menyapih kita, memberi kita makan sehari-hari melalui ASI-nya selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini. Sekali lagi, Allah telah mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga mentaati perintah-perintah orang tua, tentunya bila perintah itu tidak melanggar syariat Allah, sebagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan juga di hadis lain Nabi bersabda yang artinya bahwa ridho orang tua, atau arti sempit dari ridhonya orang tua atau senangnya orang tua atau bahagianya orang tua itu ketika Allah juga ridho, ketika Allah juga senang, ketika Allah juga bahagia. Begitu pula kebalikannya, ketika orang tua murka atau ketika Allah murka, ketika Allah tidak senang, ketika Allah tidak suka, maka sesungguhnya orang tua pun sama. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Hadis rawahut Tirmidzi. Demikianlah kultum yang singkat ini. Bila ada yang benar dari Allah, semoga bisa kita jadikan modal bekal kita di kehidupan ini. Dan bila ada banyak yang salah, itu dari saya, dari hati yang sangat dalam, saya mohon maaf kepada jamaah semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.